Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan memulai membahas topik yang berjudul nyeri pasca cedera medula spinalis atau spinal cord injury. Per definisi berdasarkan di International Association for the Study of Pain 2019, nyeri adalah pengalaman sensoris dan emosional yang tidak disukai, yang secara umum disebabkan oleh atau menyerupai penyebab kerusakan jaringan aktual atau potensial. Siapa yang menerima dan memproses nyeri? Kalau dilihat dari sisi fisik, ya, di sini ada reseptor atau receiver, kemudian akan dihantarkan melalui saraf sensor, yaitu saraf spinal, ya, melalui jalur eferen, dia masuk ke medula spinal atau spinal cord. Dari sini bisa keluar respon melalui efektor atau diteruskan ke otak dan responnya keluar belakangan melalui efektor juga. Nah, kalau dilihat dalam proporsinya, sebenarnya saraf yang menghantarkan nyeri ini bukan saraf yang segera sifatnya. Jadi ada beberapa klasifikasi saraf di sini yang bisa kita lihat berdasarkan diameter dan besarnya myelin. Ya, ada klasifikasi Lloyd dan Erlanger-Gasser. Di sini saraf-saraf yang paling cepat ya dengan kecepatan 60 sampai 120 meter per detik itu adalah saraf proprioseptor, saraf yang menghantarkan informasi tentang posisi. Lalu di bawahnya mekanoseptor, itu saraf yang memberikan informasi tentang tekanan, regangan, dan seterusnya. Baru saraf nosiseptor. Ya. Jadi saraf-saraf nyeri ini dihantarkan oleh serabut bermielin tipis atau disebut dengan grup 3 atau A delta dan serabut yang tidak bermielin atau grup 4 atau serabut tipe C. Ya. Serabut yang bermielin tipis nanti berhubungan sama nyeri yang perlu respon segera, sedangkan nyeri yang sifatnya persisten dihantarkan oleh serabut tipe C. Jadi kalau kita lihat serabut tipe A delta dan C adalah dua serabut utama yang menghantarkan informasi nosiseptif. Perhatikan di sini yang digunakan istilah nosiseptif. Nosiseptif tidak sama dengan nyeri. Nyeri adalah persepsinya. Sedangkan nosiseptif adalah semua hal yang dianggap bisa berpotensi membahayakan tubuh. Misalnya kalau orang menginjak kerikil itu adalah peristiwa nosiseptif karena bisa mencederai kulit. Tetapi tidak berarti orang yang menginjak kerikil akan merasakan nyeri. Ya, kalau orang misalnya menginjak kerikil dalam rangka dia injak kerikil untuk terapi kaki, ya mungkin nyeri, tapi nyerinya tidak terlalu hebat rasanya atau mungkin disebutnya sebagai nyeri enak dalam tanda kutip. Beda kalau orang lagi jalan tiba-tiba menginjak kerikil yang tajam, kesakitan ya, skala nyerinya bisa meningkat. Karena nyeri adalah persepsinya, bukan nosiseptif ya. Dan kalau dilihat di sini selubung atau serabut saraf yang menghantarkan nyeri ini sebenarnya bukan serabut yang paling cepat juga gitu loh. Jadi walaupun kita bisa memberikan respon segera, tapi perlu diingat dalam hal ini serabut nyeri adalah serabut yang sifatnya lambat sebenarnya. Nah, serabut tipe C atau serabut tipe 4 itu juga tidak identik dengan serabut nyeri. Ya, kalau kita bilang free nerve ending itu bukan serabut nyeri. Free nerve ending adalah serabut polimodal, serabut tidak bermielin yang bisa menghantarkan stimulus apapun, baik itu termal, kimia, dan salah satunya nosiseptif. Jadi sebenarnya bukan serabut nyeri ya, tapi serabut nosiseptif ya. Mari kita luruskan dulu sama-sama. Nah, informasi yang dihantarkan melalui serabut A delta ini sifatnya tajam dan diskriminatif ya. Dan dia sifatnya perlu respon cepat, perlu respon segera. Dan karena perlu respon cepat, sehingga tidak sempat mengaktifkan komponen afektif. Sehingga kemudian tidak ada perubahan atau pengalaman emosional di sini. Ya hanya nyeri aja, terlokalisir dan perlu direspon, mau diapain. Dan sumber nyerinya biasanya bisa dilokalisir secara spesifik. Berbeda dengan serabut tipe C.
Umumnya kita menganggap serabut tipe C itu untuk nyeri tumpul, tapi sebenarnya bukan tumpul dalam arti semuanya harus beda tumpul. Tapi bahwa ketika ada nyeri tajam, namun dirasakan dalam jangka waktu lama, rasa tajamnya bisa saja berkurang, tetapi kemudian menjadi persisten. Karena itu lebih tepat kalau dikatakan serabut tipe C ini lebih merupakan nyeri yang persisten. Dan karena dia sifatnya polimodal, bisa memberikan berbagai macam sensasi, maka dia juga sifatnya non-diskriminatif. Ya, jadi sulit gitu loh untuk melokalisir ada di mana. Contohnya yang paling sederhana spasmo otot yang lama, spasmo otot lama di punggung misalnya sudah berbulan-bulan. Ya kita sulit nanti menentukan di mana persis nyerinya gitu. Karena bisa ada di mana aja gitu. Dan karena dia lama, akhirnya komponen afektif dan respon emosi menjadi terpengaruh. Dan akhirnya dalam jangka panjang bisa menghasilkan respon psikologis dan sosial. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam proporsi perbandingan dalam dunia sehari-hari ya, seberapa cepat sih saraf nyeri kita? Kalau kita lihat kecepatan saraf nyeri, saraf tercepat ya, saraf yang sifatnya menghantarkan informasi proprioseptif di sini alfa. Itu kalau dikonversi kecepatannya 280-an sampai 430-an kilometer per jam. Itu cepat sekali. Ya. Tetapi kalau kita lihat pelari tercepat di dunia, Usain Bolt, itu punya kecepatan kira-kira 40-an kilometer per jam. Itu hampir sama dengan kalau mobil bergerak di dalam kota dengan kemacetan standar. Kira-kira kecepatan mobil dalam kota 40 km per jam. Ya, saraf nyeri kita ya secepat itu kira-kira. Jadi masih cukup bisa kita persepsi sebenarnya. Jadi nggak cepet-cepet banget. Ya kira-kira 40 km per jam hampir sama dengan city car dalam kota. Nah, saraf yang menghantarkan informasi polimodal tadi atau serabut tipe C itu jauh lebih lambat lagi. Itu kurang lebih 1,8 sampai 7,2 km per jam. Ini kurang lebih ya kira-kira kayak kecepatan orang jalan. Antara jalan biasa sampai jalan cepat. Ya, jadi tidak secepat yang kita bayangkan sebenarnya. Nah, dalam menghasilkan persepsi nyeri, ada beberapa fase yang harus dilewati. Pertama, ketika ada stimulus, ada mekanisme transduksi dulu. Ketika stimulus nyeri, baik itu termal, kimia, segala macam, diubah menjadi impuls saraf, ya, menjadi potensial aksi. Kemudian dia ditransmisikan, masuk ke medula spinalis, ya. Kemudian dari situ dia ditransmisikan terus ke struktur yang lebih tinggi, yaitu ke talamus dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya menuju otak, di situ ada modulasi, baik modulasi neurologis atau imunologis. Modulasi itu nanti bisa memberikan opsi terhadap pengelolaan nyeri. Ya, jadi opsi segera. Misalnya gini, kalau kita lagi lari dikejar anjing, dalam proses kita lari, kita menginjak kerikil tajam. Nah, karena kita lagi fokusnya dikejar anjing, ketika menginjak kerikil tajam, kita mungkin tidak terlalu aware bahwa kita sedang menginjak kerikil yang tajam. Jadi dimodulasi. Respon nyerinya ditekan dulu, karena lagi ada masalah harus lari dari kejaran. Nah, nanti ketika sudah selesai semua, baru kemudian kok kita senut-senut, kok luka, gitu kan. Itu persepsi akhirnya. Kesadaran penuh akan rasa tidak nyaman yang terjadi. Ya. Sehingga sebelum ada persepsi, ada modulasi dulu yang sifatnya sesaat ya, mau dikemanain dulu nih kalau ada respon nyeri. Kita respon sekarang atau nanti. Yang seperti itu. Nah, kalau dalam hierarki organisasi ada 3, yaitu neuron tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ya, jadi ketika dia masuk dari saraf tepi menuju ke medula spinalis, di situ lewat ganglion, nah di situ disebut sebagai neuron tingkat 1, kemudian masuk ke medula spinalis menuju ke neuron tingkat 2, baru dia naik lagi terus ke talamus yang disebut sebagai neuron tingkat 3. Ini hierarki organisasi saja dalam saraf ya. Ini gambarnya supaya lebih jelas. Ya. Nah, seperti yang saya bilang, karena serabut tipe C sifatnya persisten, maka nyeri yang awalnya akut atau segera, yang tadinya hanya dihantarkan oleh serabut tipe A, lama-lama bisa mengaktifasi serabut tipe C. Sehingga akhirnya meluas dan sulit dilokalisir.
dan akhirnya mempengaruhi respon afektif. Ya, jadi ketika ada stimulus nyeri, sebenarnya dua jenis saraf ini sebenarnya sama-sama mengalami stimulus, tapi ada yang teraktivasi dulu atau dominan, lalu ada yang teraktivasi belakangan, tergantung durasinya. Nah, memang kenapa harus ada dua serabut yang menghantarkan nyeri? Yang pertama, karena memang ada nyeri yang perlu respon darurat. Misalnya kalau berhubungan sama life threatening, situasi yang mengancam nyawa. Jadi hubungannya sama survival. Ini nggak sempat diproses secara emosi. Harus ambil keputusan dulu, karena kalau enggak, masalahnya hidup dan mati. Nah, nyeri yang sifatnya darurat, konteksnya spesifik dalam ruang dan waktu. Karena itu jalurnya sebut jalur langsung ke talamus. Ada nyeri mengancam nyawa. Mau diapain nyerinya nih? Ya kan, lari segera. Jadi sifatnya langsung ke talamus dan ke berbagai korteks yang mengikutinya. Jadi tidak muter-muter dulu ke area pusat emosi. Tetapi nanti ada nyeri persisten, nyeri yang terjadi terus, ya. Dan ini mungkin nyerinya hebat, tetapi tidak sampai dipersepsikan sebagai suatu hal yang life threatening sama tubuh. Misalnya nyeri tulang, hebat, atau nggak usah jauh-jauh deh, sakit gigi 3 hari, kan hebat nyerinya, sakit sekali. Tetapi tidak berarti kemudian dia dianggap membahayakan nyawa oleh tubuh. Mengganggu, iya, tapi kan belum tentu life threatening. Ya, akhirnya dia bisa melewati periode waktu tertentu sehingga sempat untuk muter-muter dulu ke area pusat emosi dan seterusnya. Ya, akhirnya menjadi nyeri yang persisten. Ya, karena dia melalui fungsi emosi atau melalui fungsi sistem limbik, makanya disebut sebagai nyeri tidak langsung jalurnya. Karena sebelum dia ke talamus, dia melalui berbagai macam struktur yang lain. Ya, disebut jalur indirect. Jadi struktur yang tidak langsung ke talamus. Ya. Dan seringkali proses ini tidak disadari oleh individu tersebut. Contohnya kalau kita sakit gigi sehari ya kan, lama-lama kita makin lama makin gak aware, tapi kita makin lama makin apa namanya, makin sensitif sama orang tanpa kita sadari ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi jalur direct versus indirect itu adalah masalah apakah stimulusnya langsung diantarkan ke talamus dan ke korteks atau tidak. Dan diperkirakan sebenarnya informasi yang diantarkan langsung ke talamus itu kurang lebih hanya 15%. Sisanya memang muter dulu ke berbagai macam jalur. Jadi yang indirect itu justru yang paling banyak. Nah, jalur direct karena dia perlu cepat, maka transmisinya harus melalui serabut yang bermielin. Ya, maka di sini melalui A delta. Ya. Dan traktusnya adalah traktus spinotalamik, jadi dari spinal menuju talamus, ya. Dan informasi adalah informasi yang disadari. Ya. Sebagian dari traktus ini akan melakukan hubungan sinaps dengan jalur indirect di formatio reticularis. Ya, jadi ini traktus spinotalamik, ya. Jadi dia first order, second order di spinal cord, kemudian dia naik ke third order di talamus. Nah, lalu ada jalur indirect, ya. Traktusnya adalah spinoretikuler. Jadi dia berakhir di formatio reticularis. Dari formatio reticularis dia masuk dulu ke berbagai struktur subkortikal lain, baru kemudian dia ke talamus. Nah, di sini dia melalui macam-macam struktur nih. Seperti midbrain ya. Di midbrain itu nanti ada ravenuclei, ada video aqueductal gray, lalu dia ke hipokampus, ke amigdala, hipotalamus, colliculus ya, dan akhirnya baru ke talamus. Ya, ini strukturnya spinoretikuler ya. Jadi berbeda dengan spinotalamik. Jadi bagannya untuk memperjelas kalau ada stimulus ya dari ujung saraf bebas,
maka langsung mengaktifasi dua-duanya, A delta dan C. Ya, A delta kemudian memasuki jalur direct, dia ke spinotalamik dan ke talamus. Kalau yang indirect, dia ke spinoretikuler, ke formasi retikularis dulu. Ya, nah dari situ dia sebagian ke talamus, sebagian ke hipotalamus, sistem limbik dan seterusnya. Ya, dari talamus dia ke korteks melalui struktur-struktur yang lain. Ya, nah baru kemudian ada respon dari situ. Nah, mari kita lihat secara spesifik nyeri neuropatik ya, karena ini kasus yang cukup sering kita temui pada spinal cord injury. Nyeri neuropatik sentral pada spinal cord injury. Jadi merupakan nyeri yang terjadi sebagai akibat langsung akibat adanya lesi atau penyakit yang mempengaruhi sistem somatosensorik, dalam hal ini medula spinalis, sehingga jalur spilotalamiknya terganggu. Ya, dalam hal ini nyeri bisa dibagi menjadi at level atau pada level spinal cord injury atau below level. Jadi di bawah lesi cedera saraf medula spinalis. Mekanismenya memang masih banyak kemungkinan, banyak teori. Salah satu yang diusulkan, yang paling banyak diusulkan adalah cedera medula spinalis menyebabkan perubahan anatomis, perubahan neurokimia, kadar eksitotoksik dalam saraf, dan respon inflamasi pada susunan saraf pusat. Ya, termasuk di sini substansi grisea, substansi alba, dan blood-brain barrier atau sawar darah otak. Perubahan neurokimia dan eksitotoksik ini menyebabkan pelepasan asam amino yang sifatnya eksitatorik. Contohnya glutamat dan berbagai reaktif oksigen spesies. Sehingga akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan kadar ion. Nah, akibatnya adalah ada ketergantungan kolektif di dalam lingkungan yang mengubah fungsi serta fisiologi saraf sensorik. Artinya dengan kata lain terjadi ekspresi sensorik yang abnormal. Gitu loh. Karena aktivitas eksitatorik tadi yang sangat tinggi. Sehingga dia menjadi lebih hipersensitif dan menjadi apa ya? Kita mempersepsikan sebagai alodinia atau hiperalgesia. Ada aktivitas yang meningkat di situ. Kenapa? Karena saraf-sarafnya lebih eksitoksik, lebih eksitasi dan lebih toksik. Sehingga menjadi lebih mudah untuk terpengaruhi. Nah, yang mengikuti cedera medula spinalis bukan cuma sekedar trauma, tapi juga berbagai macam proses kematian jaringan yang mengikutinya. Seperti nekrosis dan apoptosis. Ya, proses gliosis, demyelinisasi, kerusakan sitoskeletal, kemudian ada sprouting, ini semua adalah hal-hal yang bisa menambah kemudian proses terjadinya nyeri yang sifatnya neurogenik. Ya. Jadi ada proses-proses ini ditambah aktivitas saraf yang tadi sudah dijelaskan meningkat ya, atau disebut sebagai hipereksitabilitas ya, aktivitasnya meninggi ya, dan ditambah lagi satu lagi, ketika dia putus tidak ada kontrol dari atas, dari otak. Jadi dibilang tidak ada inhibisi atau mengalami disinhibisi. Jadi ada faktor inflamasi, ada faktor-faktor nekrosis pasca inflamasi. Ini semua membuat saraf menjadi rentan ya, menjadi sensitif. Kemudian ada demyelinisasi. Proses-proses ini kemudian merangsang pertumbuhan akson sprouting yang baru, ya kan, yang rapuh tapi. Kemudian dalam hal yang sama terjadi juga proses hipereksitasi. Karena tadi kan kadar-kadar glutamatnya semua meningkat, ya kan? Akhirnya ada hipereksitabilitas neuron pada kondisi neuron yang rentan, yang rapuh gitu loh. Dan sekarang ditambah dengan disinhibisi, tidak ada yang kontrol dari atas, sehingga nyeri menjadi berlipat-lipat atau bertumpuk-tumpuk atau menghebat. Ya, yang kita juga perlu cermati ketika seseorang mengalami spinal cord injury,
terjadi kerusakan saraf, maka saraf-saraf tersebut dikatakan mengalami deaferensiasi. Artinya apa? Ya saraf-saraf itu kehilangan strukturnya, dan karena kehilangan strukturnya, dia kan harus membentuk struktur baru. Nah, karena struktur baru ini sifatnya sangat-sangat sensitif. Karena dia sensitif, maka disebut mengalami hipereksitabilitas. Nah, lebih mudah untuk terangsang, lebih mudah untuk diprovokasi. Ya. Lalu ada nyeri neuropatik at level dan below level yang tadi sudah sempat saya ulas sebelumnya. Ya. Kalau nyeri neuropatik at level itu diduga berasal dari neuron yang mengalami hipereksitabilitas ya pada saraf yang cedera ya, sehingga terjadi respon yang berlebih ya, level yang lebih tinggi dari ambang batas normalnya. Ya, ini terjadi pada lesi terjadinya cedera spinal cord injury, spinal cord. Nah, eksitabilitas ini ditandai dengan perubahan ekspresi dari reseptor yang meningkat, ya, seperti NMDA, glutamat, ya, kanal natrium dan kalium meningkat, ya, sehingga saraf-saraf ini menjadi lebih mudah untuk teraktivasi. Ya. Kemudian juga ada faktor inhibisi tadi, sehingga aktivasinya tidak terkendali. Nah, kalau below level itu kan artinya di bawah area yang mengalami cedera. Harusnya kan dalam tanda kutip mati daerahnya. Tetapi kemudian daerah situ mengalami nyeri juga. Ya, dan bahkan bisa nyeri yang hebat gitu loh. Mekanismenya belum jelas banget kalau dari berbagai kepustakaan yang ada saat ini. Ya, tapi diduga satu, ada bagian di saraf pusat yang intak di atas level yang menjadi sumber penyebab persepsi meningkat. Ya, tapi ini masih postulat. Atau mungkin juga ada pain generator. Ya, karena jalur saraf yang rusak yang tidak diinhibisi mengalami pertumbuhan sprouting, ya, mengalami pertumbuhan jalur polisinaptik yang tidak diinhibisi. Sehingga sensitasi meningkat dan akhirnya hampir sama dengan yang di atasnya. Jadi terjadi peningkatan rasa nyeri yang lebih tinggi pada jalur di bawah saraf medulla spinalis yang mengalami kerusakan. Bisa juga penjelasan lain, tapi ini juga masih teori, akibat hubungan disfungsional. Ya, kan harusnya ada hubungan langsung antara spinothalamic tract dari bawah ke atas ya, namun ini terputus. Ya, sehingga dibentuk jalur polisinaptik lain yang lebih cepat, namun akhirnya pembentukan ini salah buat, salah bikin jembatan, dan akhirnya menjadi sirkuit nyeri secara tersendiri. Ya, jadi ada sirkuit dominan yang muncul, yang sebenarnya upayanya mau nyambung tapi nggak dapet. Dia bikin jalur-jalur ke segala arah, jalur-jalur ini yang kemudian menjadi sumber terjadinya hipersensitivitas. Nah, sekarang mari kita lihat berbagai macam tipe nyeri pada spinal cord injury. Ya, dari klasifikasi International Spinal Cord Injury Dataset, ya, ada nyeri muskuloskeletal, visceral, nyeri nociceptif lain, kemudian nyeri neuropatik at level, below level, nyeri neuropatik lain, dan nyeri lain yang tidak diketahui. Nah, nyeri muskuloskeletal atau nociceptif ini terjadi pada area di mana fungsi sensorik masih intak di atas atau pada atau di bawah level neurologis spinal cord injury. Ya, umumnya mengenai area muskuloskeletal, baik itu tendon, ligamen, jaringan lunak, diskus dan seterusnya. Dan biasanya lokasi nyeri tidak jauh dari sumber nyeri, sumber jejasnya. Dan bisa juga merupakan akibat langsung dari trauma spinal cord ya. Nah, berbagai nyeri muskuloskeletal antara lain nyeri pasca operasi, nyeri akibat imobilisasi lama,
pasca latihan ya, seperti overuse, ekstremitas atas pada saat latihan ya. Teknik-teknik yang salah misalnya pada saat latihan aktivitas sehari-hari, pada saat penggunaan kursi roda dan seterusnya. Bisa merupakan akibat dari postur yang abnormal dalam jangka panjang. Ya. Bisa juga melakukan aktivitas jangka panjang dengan body positioning yang salah. Ya, atau dengan mechanical advantage yang kecil yang tidak ergonomis. Nah, nyeri muskuloskeletal bisa juga merupakan efek samping dari spasisitas sebagai akibat adanya tarikan pada tendon dan otot yang mengikuti spasisitas. Ya. Dan bisa menyebabkan terjadi sensitasi juga secara sentral atau perifer. Dan akhirnya sensitasi sentral ini menambah berat nyeri muskuloskeletalnya. Nah, kayak ini udah susah nih memilah-milah. Ini nyeri muskuloskeletal murni, nyeri neurogenik atau dua-duanya. Nah, karakteristiknya biasanya nyerinya lebih mudah untuk dilokalisir ya, bisa tumpul atau tajam ya. Kemudian dia terjadi atau akibat aktivitas ya, bisa diprovokasi oleh aktivitas. Kemudian direspon terhadap obat-obat antiinflamasi atau analgesik biasa atau opioid ya. Dan kalau kita periksa secara radiologis, kemungkinan kita akan menemukan suatu patologi anatomi. Contohnya, misalnya nyeri pada fraktur spinal, nyeri akibat cedera otot, sindrom overuse pada bahu, spasme otot, cedera tendon, partial tear, dan seterusnya. Lalu ada nyeri visceral. Ini dirasakan pada area toraks, abdomen, atau pelvis. Dan ini berasal dari organ visceral. Dia biasanya tumpul, sulit dilokalisir, ya, seperti kram, dan biasanya berhubungan sama gangguan organ visceral itu sendiri. Contohnya dispepsia, ya, dispepsia fungsional akibat tetraplegi, ya, di mana ada kelumpuhan dari leher ke bawah, ya, sehingga semua organ dalam juga mengalami perlambatan transmisi ya atau kerja. Contoh lain adalah gastritis, tukak peptik, infeksi saluran kemih, ya, batu ginjal, struktur dan seterusnya. Nah, kadang-kadang nyeri visceral ini mirip dengan neuropatik atau sebaliknya. Nyeri neuropatik tapi manifestasinya seperti gejala visceral. Jadi kalau gejala nyeri visceral tidak dapat dibuktikan secara patologis atau tidak memberikan respon terhadap terapi yang sifatnya kausatif, maka ini indikasi jangan-jangan ini suatu nyeri neuropatik. Ya, nyeri neuropatik dalam manifestasi seolah-olah seperti nyeri visceral. Lalu ada nyeri nociceptif lain yang tidak masuk dalam kategori nyeri muskuloskeletal atau visceral. Contohnya sakit gigi atau nyeri yang menyertai ulcus decubitus. Ya, itu punya karakteristik yang berbeda sendiri. Kemudian nyeri neuropatik. Manifestasinya biasanya nyeri yang punya pola segmental. Ya. Jadi kriterianya dia mengenai medula spinalis atau radix. Ya, radix spinal. Kalau dia at level, maka nyerinya dirasakan dimanapun dalam dermatom pada level neurologis. Dan 3 dermatom di bawah level tersebut. Jadi kalau contohnya di sini neurological level atau 5, jadi neuropathic at level adalah T5 sampai T8. Ya. T5 atau T6 atau T7 atau T8, kalau ada nyeri di situ kita menganggap sebagai at level. Artinya masih dekat sama level of injury. Bisa juga terjadi pada satu level di atas level of injury. Jadi kalau level of injury-nya T5, maka kalau dia di T4, kita masih bilang sebagai at level neuropathic pain. Nah, kalau below level, artinya lebih dari 3 dermatom di bawah neurological level. Tetapi, bisa juga
Walaupun lebih dari 3 dermatom di bawah neurological level, tapi masih extend sampai 3 dermatom di bawah neurological level. Jadi kalau misalnya di sini neurological level T5, maka below level itu dihitungnya T9. Tetapi bisa extend sampai ke T6. Ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri T7 sampai T9, kita bilangnya below level, bukan at level. Nah, deskripsinya walaupun ada karakteristik spesifik, namun kadang-kadang ini agak susah dibedakan, apalagi kalau orangnya kemudian mengalami dua nyeri yang bersamaan. Tapi kira-kira deskripsinya seperti panas, terbakar, semutan, tusuk-tusuk, ya, rasa dingin, rasa kesengat, dan seterusnya. Bisa terjadi perubahan sensoris, ya, seperti alodinia atau hiperalgesia atau hipoalgesia, ya. Sifatnya bisa unilateral atau bilateral, tergantung lokasi, konteks penyebabnya. Lalu ada nyeri neuropatik lain, tapi bukan kasus spinal cord injury atau tidak masuk dalam kriteria nyeri neuropatik at level atau below level. Contohnya neuralgia postherpetik, lalu neuropati diabetik dengan nyeri. Ini adalah suatu nyeri neuropatik yang tidak dipengaruhi oleh spinal cord injury. Lalu masih ada lagi nyeri lainnya, ya. Jadi tidak bisa diidentifikasi sebagai nyeri nociceptif yang standar, ya. Tidak memiliki kaitan dengan cedera saraf spinal, ya, dan penyebabnya sering tidak diketahui. Contohnya kompleks regional pain syndrome, sistitis, nyeri interstisial sistitis maksud saya, kemudian irritable bowel syndrome, fibromialgia, dan seterusnya. Nah, lalu kalau bagaimana kita melakukan asesmen nyeri? Pertama, nilai dari lokasi dan sumber nyeri. Kemudian deskripsikan sensasi nyerinya. Lalu tentukan tipe nyeri, tetapkan severitasnya, dan apa yang menjadi pencetus atau penyebab atau nyeri sekunder, ya, atau primer. Kemudian apakah nyeri mempengaruhi aktivitas atau bagaimana nyeri mempengaruhi aktivitas? Kemudian bagaimana nyeri mempengaruhi kondisi emosional pasien. Jadi persepsi emosionalnya yang kita eksplorasi. Ya. Dan kita tentukan bagaimana nyeri mempengaruhi keputusan atau status emosional dari pasien. Ya. Kemudian tetapkan rencana pemeriksaan yang diperlukan, penunjang, ya, dan tata laksana sesuai kausa atau etiologi. Ya, ini ada singkatan yang kira-kira bisa meringkas keseluruhan cara pikirnya, ya. Jadi dari C, karakter nyerinya seperti apa, lalu konsep, lokasi, durasi, severitas, pola, dan hal-hal yang berhubungan atau associated factor. Nah, dari International Pain Dataset itu nanti ada pain assessment yang bisa kita isi, ya. Kita bisa mengisi bukan cuma skalanya, tapi juga masalah keterkaitan nyeri terhadap aktivitas harian, ya. Kemudian kita bisa menginput nyeri yang paling berat itu dari mana aja, ya. Dan kita bisa masuk dengan dalam kategori apakah muskuloskeletal, visceral, dan seterusnya, dan intensitasnya kita catat di situ. Ya. Nah, dalam melakukan tata laksana, pikir dulu sebelum merencanakan. Jadi kita mesti memikirkan efek jangka pendek, jangka panjang, ya, manfaatnya seperti apa. Jangan berpikir instan, karena nggak ada nyeri yang bisa hilang secara instan tanpa proses. Ya mungkin ada saat ini, tapi kan nggak menjamin dia akan hilang seterusnya, kan. Yang lebih sering adalah hilang saat, kemudian kumat lagi. Jadi kalau kemudian kita memberikan obat-obatan, kita harus punya alasan atau indikasi yang betul-betul kuat. Karena kan nanti pemberian obat-obatan ini bisa panjang. Ya, nah kita mesti berpikir betul lebih bermanfaat atau enggak kalau kita memberikan obat-obatan dalam kasus seperti ini. Ya.
Jadi sebelum melakukan implementasi manajemen nyeri, ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan dulu. Pertama, konsekuensinya gimana. Jadi kayak misalnya tadi kita mau kasih obat tertentu, kita mesti pikirkan konsekuensi jangka panjangnya bagaimana. Sustainable nggak? Misalnya kita kasih obat yang sama dalam waktu lama. Kalau kita nggak kasih, efeknya apa? Kalau kita kasih, berapa lama? Ya kan? Kemudian pemberian manajemen kita itu sifatnya hanya quick solution, instan, ya, menunda potensi masalah nyeri atau memang betul-betul mau menyelesaikan, ya. Itu mesti kita pikirkan dulu. Kemudian apakah manajemen kita berpotensi menyebabkan masalah lain. Lalu kita selalu harus pertimbangkan positif dan negatifnya tetap sebelum kita menimbangkan apapun, ya. Jadi kita harus merencanakan strategi terbaik, dan strategi terbaik nggak berarti harus selalu dengan obat-obatan. Ya segala macam cara, segala macam sudut pandang kita hitung dalam membuat perencanaan. Nah, karena nyeri adalah persepsi, maka pendekatannya pun harus kompleks. Ya, lebih baik melakukan pendekatan secara teamwork. Ya, jadi kalau pendekatan tunggal, apalagi pada nyeri yang persisten, ini biasanya akan cukup sulit ya. Kemudian berbagai kegiatan yang dilakukan pasien kita bikin recall. Kemudian kalau kita lihat ada distribusi kegiatan yang tidak baik, sebaiknya dipecah. Jadi jangan ada orang, kalau saya bilang aktivitas tabrak lari. Pagi-pagi semua sabrak-abrek, habis itu nganggur seharian. Nah, itu nggak ideal dalam tata laksana nyeri. Kedua, kita harus prioritaskan juga mana yang penting untuk dikerjakan sekarang, mana yang bisa kita kerjakan belakangan. Jadi pakai daftar prioritas. Ya, jadi kita juga punya planning waktu yang lebih baik dan mana yang memang harus kita delegasikan. Karena kan nyeri kan tetap perlu waktu untuk melakukan healing proses. Nggak bisa nggak bisa kita gas terus ibaratnya dengan obat-obatan dan terapi. Jadi prinsip manajemennya adalah hindari pola tabrak lari dalam aktivitas. Sibuk di jam-jam tertentu, kemudian nganggur di jam-jam yang lain. Ya, jadi utamakan aktivitas yang rata distribusinya. Ya, dan siap juga. Jadi nyeri itu kalau kalau penanganan nyeri nggak berarti kemudian akan hilang terus gitu tanpa kumat. Kadang-kadang ada juga hari-hari buruk dalam tanda kutip ya, hari-hari di mana nyeri muncul. Nah, kalau nyeri muncul, kalau kemudian kita nggak kasih tahu pasiennya, dia akan patah semangat. Wah, pengobatannya nggak bener. Wah, udah nggak respon segala macam. Padahal namanya nyeri itu selalu naik turun, up and down. Sehingga kita juga mesti menyiapkan secara mental bahwa ketika dia lagi muncul, apa yang sebaiknya kita kerjakan. Lalu kemudian ada penyesuaian kognitif. Ada kalanya belajar dalam tanda kutip berteman. Karena kadang-kadang ada nyeri yang betul-betul nggak bisa kita hilangkan sama sekali hanya dengan obat. Misalnya di sini yang paling sering adalah nyeri neuropatik. Ya. Lalu edukasi manajemen supaya ketika ada nyeri, pasien atau keluarga tidak panik, tidak cepat reaktif, ya. Bisa boleh memberikan respon, tapi tidak terus sudah reaktif, apalagi dengan reaksi emosional, ya. Ini sangat-sangat tidak menolong dalam manajemen nyeri. Yang penting tenang dulu, assess situasinya, dan berikan manajemen yang sesuai gitu loh. Jadi nggak nyeri 5 rasa 10, saya tuh gitu. Kemudian perlu pendekatan psikologis juga. Ini juga penting ya untuk melakukan konseling ya pada kasus-kasus nyeri yang kronik, ya, yang akhirnya melibatkan gangguan emosional. Kemudian perbaiki sistem imun, karena sistem imun yang lemah itu juga rentan terhadap nyeri yang memanjang, yang prolong. Jadi salah satu strategi mengurangi nyeri adalah kuatkan sistem imunnya, kuatkan daya tahan tubuhnya. Latihan fisik lebih baik, lebih banyak, khususnya aerobik. Itu juga banyak penelitian yang mengatakan bahwa latihan aerobik atau latihan fisik itu mengurangi frekuensi dan intensitas nyeri jangka panjang. Nah, belajar menerima nyeri memang tidak mudah. Karena nyeri adalah persepsi.
Sering orang bilang, "Ya ini kan Anda nggak ngerasain jadi saya, jadi gampang aja ngomongnya." Ya benar sih, jadi penonton kadang-kadang lebih mudah, tapi tetap kita harus mencoba belajar untuk menerima dan mengelola. Jadi dimulai dengan satu azas dulu, kita percaya bahwa nyeri ini suatu saat akan bisa kita tangani, akan bisa kita kelola, tapi mungkin tidak instan prosesnya, ya. Jadi kita nggak bisa fokus terlalu ekstrim, harus bebas nyeri sekarang. Coba kita geser dulu fokusnya sedikit, supaya lebih masuk akal buat orangnya. Bagaimana dari alih-alih fokusnya harus hilang nyeri sekarang, coba fokusnya ke namanya mengurangi nyeri secara bertahap, karena lebih masuk akal, ya. Jadi dimulai dengan belajar menciptakan perilaku yang tepat dulu untuk manage nyerinya, ya. Nah di sini sebagai dokter, sebagai profesi medis maksud saya, perannya banyak di luar profesi kita sebagai profesi medis ya, nggak cuma dokter maksud saya. Ya kita juga bisa jadi temennya, jadi coach, jadi motivator, jadi pemimpin, jadi perencana, jadi konselor, jadi guru, ya. Jadi apapun yang bisa kita berikan untuk membuat pasien bisa menerima dulu kondisi ini, ya. Bisa sabar dulu, bisa assess dulu situasinya, bisa tenang dulu. Karena kalau nggak dimulai dari situ, hanya fokus ke bagaimana supaya hilang sekarang dan harus sekarang, ya kemungkinan untuk kumat akan lebih besar gitu, ya. Namun bagaimanapun juga sebagai profesi medis juga harus belajar untuk tidak terlalu terserap ya, karena juga sangat menyedot energi. Jadi harus tetap menjaga kesehatan pribadi baik secara fisik maupun mental. Dalam memilih obat-obatan harus sesuai dengan etiologi atau sumber nyerinya. Ya, misalnya kalau inflamasi berikan antiinflamasi atau obat steroid kalau perlu. Kalau misalnya dia spasme diberikan masa relaksan, ya sebaiknya dimulai dengan analgesik yang sederhana dulu ya, yang kalau bisa over the counter, ya. Kalau dia visceral tergantung dari organ yang terlibat tuh apa, ya. Apakah kemudian perlu pengobatan simptomatik saja atau kita perlu tindakan yang kausatif, ya tergantung masalah organ visceralnya apa. Kalau dia ada gastritis fungsional, mungkin dengan obat-obatan untuk dispepsi biasa cukup. Ya, untuk kasus-kasus nyeri neuropatik, pilihannya antara gabapentin, pregabalin, tesiklik antidepresan, SSRI, dan seterusnya. Kalau nyerinya hebat atau nyeri akibat keganasan, maka pilihannya bisa ke arah opioid atau fentanyl. Untuk spasisitas, yang paling ideal adalah kalau bisa diberikan tindakan botox ya. Cuman botox ini seringkali nggak cost efficient karena untuk otot-otot besar perlu dosis yang besar, namun harga botoxnya juga tidak murah. Ya tapi bisa jadi opsi sebenarnya, dan untuk spasisitas dia sebenarnya merupakan drug of choice untuk ranah injeksi. Lalu ada lagi obat-obatan oral untuk mengurangi spasisitas seperti Lioresal, Tizanidin, dan diazepam. Ya itu bisa menjadi alternatif dalam membantu mengurangi spasisitas. Sebenarnya kalau spasisitas pada spinal cord injury itu kan suatu hal yang sifatnya menetap ya. Jadi bukan bagaimana menghilangkan spasisitasnya, tapi bagaimana membuat spasisitas itu bisa di-manage dulu dan akhirnya nyeri bisa dikelola. Jadi bukan maksudnya menghilangkan secara total karena itu memang agak susah ya. Ini adalah pedoman stepping ladder dari WHO ya, masih kita pakai. Nah, selalu ingat dalam pemberian obat bahwa tata laksana nyeri itu adalah tata laksana kompleks. Karena nyeri adalah persepsi bagaimanapun juga. Nyeri adalah suatu pengalaman subjektif. Jadi nggak bisa hanya dengan obat kemudian kita berharap nyeri akan hilang. Ya mungkin mereda, mungkin berkurang, tapi kan apakah sustainable efeknya, apakah jangka panjang. Ya, karena itu ketika memberikan obat, efek yang kita cari harus spesifik juga. Jangan memberikan yang terlalu jauh gitu loh. Karena nanti kan harus ada strategi lain di luar obat-obatan. Seperti misalnya latihan fisik. Ya. Dan apakah kemudian hanya gejala nyerinya? Oh, saya sih sebaiknya sumber masalah dulu
Ya, sumber masalahnya bisa kita kelola nggak? Mungkin kita nggak bisa sembuhkan, tapi minimal bisa kita kelola dulu. Ya, misalnya kalau nyeri neuropatik kan sumber masalahnya biasanya menetap, tapi dikelola. Ya, misalnya pendekatan non farmakologisnya yang lebih banyak, ya, seperti olahraga, meditasi dan seterusnya, sehingga penggunaan obat bisa lebih terukur dan lebih terbatas. Ya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu memang kadang-kadang perlu kombinasi obat. Ya nggak apa-apa sih, ya asal kita aware akan risikonya dan aware akan interaksinya. Jangan memberikan obat yang mempunyai efek yang mirip dan memberikan interaksi yang malah merugikan pasien. Ya. Kemudian pikirkan juga berapa lama rencana pengobatan, karena ini kan spinal cord injury, lama bertahun-tahun. Kita memberikan obat itu mau dalam berapa lama, itu kita udah mesti punya namanya exit plan yang jelas dulu. Atau minimal rencananya gimana. Apa kita akan evaluasi 3 bulan, ya 1 bulan, atau bagaimana. Dan pastikan pasien dapat informasinya juga jelas. Obat-obatan yang mau dikasih ini, kita expect-nya untuk sekian waktu aja gitu loh. Di luar itu harusnya begini, 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 begini. Jadi ada opsi yang bisa kita tawarkan. Ya. Dan kemudian kita juga mesti nilai ketika memberikan obat, pasien yang menerima obat ini patuh nggak minum obatnya. Karena kalau nggak patuh kan juga menyulitkan dalam manajemen nyeri. Dan yang penting apakah obat-obatan yang kita kasih mendukung kegiatan dia beraktivitas. Jangan sampai obat-obatan yang kita kasih membuat dia nggak bisa aktivitas. Misalnya spastik berat, kita kasih obat, efek sampingnya ngantuk. Ngantuknya hebat dan dosisnya kita nggak mau sesuaikan. Akhirnya jadi mengganggu gitu obatnya. Mungkin mengurangi spasisitas, tapi nggak punya manfaat yang lebih luas secara fungsional. Dan yang penting juga adalah kemampuan atau daya beli pasien. Obat-obatan ini memang ditanggung oleh asuransi, apakah pasien bisa beli sendiri dan mampu untuk membelinya dalam jangka panjang. Jadi betul-betul harus diperhitungkan kalau kita memberikan resep, satu mesti rasional, kedua maintenance-nya bagaimana, gitu, seperti apa. Dan urgensinya untuk minum obat itu terus-terusan apa, karena ini kan penyakit nyeri. Ini nggak sama dengan kalau kita menangani kasus hipertensi atau diabetes mellitus. Ya, jadi ada perbedaan besar di sini. Nah, opsi yang lain adalah melakukan intervensi ya dengan berbagai macam teknik injeksi ya, atau juga dry needling atau juga pemberian botox. Jadi contoh-contohnya ya, intervensi yang kita lakukan di Rumah Sakit Fatmawati. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, ini jelas sekali lagi contoh-contohnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah latihan fisik. Ini penting karena latihan fisik yang teratur, reguler, apalagi yang sifatnya aerobik, dalam banyak penelitian sudah dibuktikan bisa mengurangi kekerapan dan intensitas dari nyeri. Nah, ini harus disesuaikan dengan jadwal individual, ya. Kita bisa memberikan berbagai macam opsi, mulai dari latihan yang sifatnya umum, sampai menjadi latihan yang target ototnya jelas. Pilihan lain adalah hidroterapi, ya, latihan edukasi postur kalau memang ada masalah, stretching, dan penguatan. Lalu ada lagi simulasi aktivitas, ya, latihan berbasis aktivitas. Apakah kemudian pasien memerlukan instrumen untuk mengurangi penggunaan area tubuh yang lemah, ya? Karena kalau area tubuh lemah dan nggak bisa permanen, nggak bisa kembali, kemudian kita berikan latihan dan latihannya berat, kita membuat dia kan jadi cedera. Jadi kita sekarang perlu nggak instrumentasi atau alat bantu adaptif untuk mengurangi beban, ya? Begitu juga latihan keterampilan khusus, sebenarnya menggunakan kursi roda, transfer, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang bisa memprovokasi, jadi kita harus evaluasi ulang. Sudah benar belum pengerjaan tekniknya. Lalu kita siapkan juga pasien untuk aktivitas di luar indoor. Kenapa? Karena kan integrasi pasien
ke lingkungan, ke dunia, ke sekitar, nggak cuma dalam rumah. Nah, aktivitas outdoor yang tidak di-planning dengan baik, itu juga berpotensi menimbulkan nyeri akibat penggunaan otot yang salah. Ya, dan kalau kemudian mampu melakukan modifikasi yang lebih ergonomis. Ya, ini contoh-contohnya seperti ini ya, modifikasi WC, dapur, dan seterusnya. Modalitas fisik bisa menjadi suatu ajuvan ya. Kita bisa berikan, bisa juga tidak, tergantung situasi dan opsi yang tersedia. Ya, ada macam-macam mulai dari TENS, infrared, diatermi, dan seterusnya. Ini sifatnya lagi-lagi hanya penunjang. Ya, bukan hal yang utama. Membantu mengurangi nyeri, tapi tetap sumbernya apa dulu, kemudian penanganan sumbernya dulu yang penting. Nah, dalam beberapa kasus ketika adaptasi emosional terganggu, nah kita memerlukan konseling dengan psikolog. Ya, karena adaptasi emosional pada nyeri kronik ini seringkali jadi masalah. Ya, pola-pola pikir negatif yang sifatnya misalnya katastrofik ini bisa makin mengganggu program pasien untuk jadi orang yang lebih sehat gitu loh. Karena itu perlu konseling ya untuk mengetahui apa potensi pribadi, apa masalahnya, apa konfliknya, dan bagaimana memanage atau mengelola semua masalah tersebut. Ya, kemudian juga diharapkan ada adaptasi perilaku yang lebih baik ya, dari perilaku yang maladaptif menjadi adaptif. Kemudian dinamika dan emosi, terutama kalau kemudian gangguan psikologis pasca trauma, pasca cedera spinal cord-nya juga berat ya. Contohnya misalnya orang dengan spinal cord injury kemudian jadi depresi, ansietas, dan seterusnya. Bisa juga kita konseling karena ada masalah kognitif ya. Kalau kognitifnya sudah sejak lama sebelum spinal cord injury. Ya kita pengen tahu fungsi kognisinya sejauh mana. Nah, itu kita bisa melakukan konseling. Lalu apakah ada kondisi psikologis pra cedera ya, misalnya memang sudah ada masalah psikiatrik, sudah ada masalah dengan penggunaan nafza dan seterusnya. Lalu faktor sosial ini juga nggak kalah penting. Dukungan keluarga seperti apa? Ada konflik atau enggak? Ada masalah sosial atau enggak? Karena ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan mencapai outcome fungsional kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.